Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Ducati benarkan, klausul keluar, untuk tim satelitnya. Ducati memberikan pembaruan dengan masa depan Pramac, VR46 dan Gresini diselimuti keraguan. Pramac, VR46 dan Gresini semuanya dikaitkan dengan pintu keluar dari kubu Ducati. Ketiga tim tersebut masuk radar Yamaha, yang bertekad untuk menambah tim satelit ke dalam barisan mereka musim depan. Namun Sporting Direktor baru Ducati, Mauro Gresili, berusaha untuk menggagalkan upaya Yamaha. Segera setelah saya mengambil alih posisi baru ini, mereka meminta saya untuk menjaga semuanya seperti sekarang, dengan 8 pembalap Ducati, kata Gresili kepada Marca. Kami memiliki kontrak dengan semua tim, juga untuk tahun 2025. Tentu saja, seperti dalam kontrak penting lainnya, ada klausul untuk keluar dari kontrak. Kami sangat yakin untuk melanjutkan seperti yang kami lakukan tahun ini dan tahun depan. Kami bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Pramac dan VR46 akan melihat kontrak mereka sebagai tim satelit Ducati berakhir tahun ini, tapi keduanya punya klausul yang memungkinkan mereka memperpanjang masa tinggal mereka. Gresili dari Ducati ditanya apakah dia akan memberikan tenggat waktu kepada 3 tim satelit untuk mengambil keputusan tegas. Jujur saja, itu tidak tergantung pada Ducati, ujarnya. Itu tergantung pada tim. Saya berupaya untuk melanjutkan hal yang sama pada tahun 2025. Kita lihat saja nanti. Masalah krusial yang sedang dinegosiasikan antara tim independen dan Ducati adalah penggunaan motor spek pabrikan. Pramac saat ini adalah satu-satunya tim yang menikmati hak istimewa itu, dan mereka memiliki klausul yang dapat memperpanjang jangka waktu tersebut untuk 2 tahun lagi. Tapi masih belum diaktifkan. VR46 meminta peningkatan dari motor berusia setahun ke versi spek terbaru, seperti yang dilaporkan pada MotoGP Spanyol akhir pekan lalu. Sementara itu untuk Gresini, mereka ingin memiliki GP25 tahun depan untuk mempertahankan Marc Marquez bersama tim. Gresini saat ini hanya menggunakan sepeda berusia 1 tahun, jadi, kecuali ada perubahan, Marquez tampaknya akan pergi ke tim lain. Dalikna diperingatkan untuk tidak terlena soal kursi kedua Ducati. Gigi Dalikna diperingatkan bahwa dia tidak bisa terus menunda keputusan kursi kedua Ducati untuk 2025. Keputusan siapa rekan satu tim Francisco Bagnaia di tim pabrikan untuk 2025 tidak hanya penting bagi Ducati, melainkan bagi pasar pembalap MotoGP secara keseluruhan. Kontrak Enea Bastianini akan habis tahun ini, dan meski dia tampil impresif sejauh ini Ducati masih memiliki Jorge Martin dan Marc Marquez sebagai opsi. Pembalap 3 besar yang aman adalah Pedro Acosta, dia akan tetap di tempatnya sekarang, di KTM, menurut Neil Hodgson di TNT Sports. Tapi kemana Marc pergi? Dan kemana tujuan pemimpin klasemen kita? Mereka berdua dengan tanda tanya. Ada banyak rumor tetapi kita tidak tahu di mana mereka akan berakhir. Marc menginginkan motor pabrikan, begitu pula Martin. Ada kursi pabrikan tersedia di sebelah Bagnaia, itu kursi yang diinginkan semua orang. Siapa yang akan mendapatkannya? Pemimpin klasemen adalah Martin dan dia menginginkannya, Anda harus mengatakan, dialah favoritnya. Tapi apakah Gigi Dalikna menunggu? Karena dia bisa, dia memegang semua kartunya. Tapi, dengan menunggu, Anda mungkin akan kehilangan Martin karena dia mungkin tidak ingin menunggu terlalu lama. Dia, mungkin, akan mendapatkan kesempatan untuk membalap bersama Aprilia yang telah menghasilkan sepeda motor luar biasa yang mampu memenangkan kejuaraan. Sylvain Guintoli menambahkan, semuanya sudah dimulai di balik layar. Pemain utama telah diamankan, Bagnaia, Binder, Quartararo. Saya pikir itu akan terjadi dengan cepat. Sudah pasti, KTM akan memindahkan Acosta dengan cepat ke tim pabrikan. Bastianini tidak melakukan kesalahan apapun. Musim lalu dirusak oleh cedera yang bukan salahnya. Ducati, mungkin menunggu. Mungkin ada hambatan di posisi teratas karena mereka sedang menunggu kursi di pabrikan Ducati, misalnya, dan segalanya akan berjalanjut sampai musim panas. Susi Perry menjawab, saya akan mengontrak Marc. Guintoli berkata, tetapi bagaimana jika Martin memenangkan kejuaraan dan mengambil posisi 1 di tempat lain? Martin inginkan peningkatan gaji besar di pabrikan Ducati.
Selain posisi di sebelah Francisco Bagnaia, Jorge Martin tampaknya memiliki satu permintaan lain ke Ducati untuk musim 2025. Jorge Martin berharap penghasilannya melonjak jika dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Martin, yang membela Pramac Racing, memulai 2024 dengan memperingatkan Ducati dia akan pergi dari pabrikan kecuali dia dipromosikan ke tim resmi pada tahun 2025. Setelah diabaikan untuk Enea Bastianini untuk kursi pabrikan 2023, Martin kehilangan gelar tahun itu dari Francisco Bagnaia pada putaran terakhir di Valencia, yang berarti melewatkan promosi otomatis ke Lenovo Ducati. Martin memang dibekali motor spek pabrikan yang sama seperti Bagnaia, namun statusnya sebagai pembalap satelit menjadi pembeda dari sisi finansial. Setelah menandatangani kontrak baru, Bagnaia memiliki gaji pokok yang berkisar di 7 juta euro. Namun, angka tersebut bisa naik menjadi 10 juta euro dengan bonus. Sementara itu Martin, yang berstatus sebagai pembalap satelit, mendapatkan kompensasi finansial yang jauh lebih rendah. Namun, gaji kedua pembalap masih kalah dari Fabio Quartararo. Setelah memutuskan bertahan di Yamaha sampai 2026, pembalap Prancis itu dilaporkan memiliki gaji pokok 12 juta euro per tahun, membuatnya jadi pembalap MotoGP dengan gaji terbesar. Yang dia butuhkan hanyalah motor pabrikan, kata Neil Hodgson tentang Martin di TNT Sports. Dia ingin dihormati dengan kontrak pabrikan, dan dibayar seperti pebalap pabrikan. Jika dia menandatangani kontrak pabrikan untuk berada di tim pabrikan, gajinya akan 4 kali lipat dari gajinya tahun ini. Jadi itulah yang dia inginkan. Dia adalah tipe pengendara yang sempurna, paket lengkap. Dia bisa menang dari depan, dia pembalap yang agresif, dia bisa melakukan waktu putaran cepat sendiri, saat dibutuhkan. Dia tidak perlu menguntit orang. Martin memimpin klasemen MotoGP setelah 4 putaran. Dia unggul 17 poin dari juara bertahan Bagnaia. Brivio ungkap penyebab utama Honda dan Yamaha tertinggal di MotoGP. Pria asal Italia, Davide Brivio yang sudah tak asing di padok MotoGP dan F1, menjadi salah satu manajer papan atas di Grand Prix. Dia telah bekerja dengan banyak pabrikan, termasuk Yamaha dan Suzuki sebelum beralih ke Formula One selama 3 tahun terakhir. Sekarang mulai 2024 ini, Brivio kembali ke MotoGP untuk menangani tim satelit Trackhouse Racing. Berbicara tentang pabrikan di MotoGP, Brivio sangat jelas tentang situasi saat ini. Jepang kalah dari Eropa dan dia tahu apa yang menjadi penyebab utamanya. Saya pikir orang Jepang sudah tertidur, kata Brivio dalam wawancara dengan Motosan.es. Mereka terus melakukan hal yang sama berulang kali. Bertahun-tahun, sampai 4 tahun lalu, mereka bekerja seperti 10 tahun lalu, tegasnya. Mudah untuk memprediksi bahwa ini akan berakhir seperti ini. Saya selalu melakukannya, saya pikir akan berakhir seperti ini. Tapi saya tidak menyangka melihat Honda berada di 4 posisi terakhir di grid untuk 2 balapan berturut-turut, sambung pria Italia itu. Saya pikir Honda dan Yamaha selalu bekerja dengan cara yang sama selama bertahun-tahun, mungkin seperti itulah cara mereka bekerja dengan Valentino Rossi pada tahun 2010. Selain itu, mereka terlambat percaya pada perangkat aerodinamis, hal-hal yang sedikit di luar norma orang Jepang. Artinya, standar Jepang adalah motor, mesin, sasis, suspensi, ban. Sebuah motor sederhana, dan Ducati membuatnya menjadi rumit. Namun ketika hal ini mulai berhasil, Jepang terlambat, demikian tutur Brivio.